ini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu dan pengetahuan serta perbedaan ilmu dan pengetahuan. Ilmu menurut bahasa Arab yaitu pengetahuan, dan secara istilah yaitu pengetahuan. Dan ilmu memiliki 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Pengetahuan secara etimologis adalah kepercayaan yang benar, dan menurut Ghazali, pengetahuan adalah apa yang kita ketahui. Perbedaan ilmu dan pengetahuan dapat dilihat dari sifat sistematis dan cara memperolehnya. Ilmu dan pengetahuan mempunyai perbedaan, yaitu ilmu pasti pengetahuan, dan tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Terima kasih. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno. Zaman ini disebut sebagai zaman batu karena manusia menggunakan batu sebagai alat perlengkapan rumah tangga. Pada zaman ini manusia juga belum bisa membaca, menulis, bahkan berhitung. Selanjutnya yaitu zaman Yunani kuno. Yunani memang dikenal sebagai negara dengan gudang filsafat, karena masyarakatnya sudah tidak mempercayai mitos-mitos dan mereka senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Selanjutnya yaitu masa abad pertengahan. Pada masa ini dikenal dengan budaya dan nilai agamanya, sehingga muncullah semboyan Ancilla Theologia atau abdi agama. Yang selanjutnya adalah zaman Renaissance. Zaman ini disebut dengan zaman peralihan antara abad pertengahan dan modern. Yang selanjutnya yaitu zaman modern. Zaman ini sudah muncullah ilmu-ilmu pasti. Salah satunya penemuan sistem koordinat, penemuan teori gravitasi oleh Sir Isaac Newton, dan penemuan elektron oleh J.J. Thomson. Dan yang terakhir yaitu zaman kontemporer atau saat ini. Zaman ini dikenal dengan fisikawan termasyhur yaitu Albert Einstein dan ditandai dengan penemuan berbagai teknologi yang canggih, mulai dari penemuan komputer, satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini berawal dari dunia barat yang mengakhiri masa kegelapan atau the dark age. Istilah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Indonesia mempunyai dasar yaitu Pancasila, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat, tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas, menurut Dikti 2016. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Lalu yang ketiga, terdapat sila Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Lalu sila keempat, kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa iptek itu haruslah bersifat demokratis. Lalu yang kelima, terdapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan, keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya
pertama adalah urgensi Pancasila sebagai pengembangan iptek. Kemajuan iptek tidak hanya membawa dampak positif, tetapi dapat mengakibatkan hilangnya spirit dalam mempertahankan budaya bangsa Indonesia akibat globalisasi yang bebas. Banyak pandangan, pemahaman, dan pendapat yang berbeda-beda mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yakni yang pertama, iptek tidak bertentangan dengan Pancasila, tapi iptek ini beradaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, pengembangan iptek di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Kemudian yang keempat, pengembangan iptek berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, serta Pancasila sebagai paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Yang keempat, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri dari yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Yang kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah penetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan dasar pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau disebut dengan humanisme. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia terdiri dari yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Mubyarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal yang besar. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu yang pertama, workability artinya keberhasilan, yang kedua, satisfaction artinya kepuasan, dan yang ketiga result artinya hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Kewajiban asik dan rame. Harus sih. Seru, asyik, mudah dipahami, Sedikit tegas dan bikin deg-degan. Keren. Santai tapi serius. Asik dan gak terlalu membosankan. Momen yang paling berkesan selama mata kuliah PKN itu saya bisa memahami materi-materi tentang PKN yang sebelumnya saya tidak mengerti. Waktu ngerjain soal krisis. Tugas 2 folio tulis tangan. banyak tugas. Sangat
menyenangkan dan kami telah mendapatkan lebih banyak ilmu tentang Pancasila. Terima kasih telah mengajarkan kami walaupun dalam penyampaiannya secara kelas spiritual.